Salam sehat. Kali ini kita bahas tentang proses kenapa si otot bisa ereksi, bisa ngaceng kalau orang Jawa. Ya, yang tadinya lemes tiba-tiba bangun kenceng ya itu. Nah, secara anatomi, kemudian secara keilmuan fisiologi, Mr. P ini terdiri dari 3 ruangan, kanan, kiri, kemudian bawah, ada 3 ruangan. Ya. Kanan kiri ruangan ini tengahnya ada pembuluh darah. Ya. Yang ruangan di bawah tengahnya ada saluran kencing. Ya, tempat untuk mengeluarkan kencing, juga tempat untuk mengeluarkan sperma. Nah, 2 ruangan yang atas ini ketika pembuluh darah melebar, darah akan mengucur semua masuk ke dalam rongga Mr. P. Di mana otot-otot di dalam Mr. P ini seperti spon atau busa. Tadinya kempes, busa itu kan tadinya kempes, kalau kemudian terisi air dia akan mengembang. Ini sama. Darah akan mengucur semua masuk secara maksimal. Nah, kemudian yang tadinya sekian menjadi tiba-tiba membesar, ya, membesar diameternya. Nah, keras. Nah, otomatis yang tadinya melengkung ke bawah lemes, tiba-tiba penis ini menjadi bangun. Nah, tegak, kencang. Ya, itu. Itu baik cara anatomi, kemudian terjadinya proses ereksi secara fisiologi itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pembuluh darah ini bisa melebar sehingga darah akan mengucur masuk ke dalam rongga di dalam Mr. P? Nah, tentunya kenapa pembuluh darah tadi bisa melebar? Karena ada rangsangan. Iya, tadi Mr. P itu kalau sedang ereksi itu isinya darah, penuh darah, banyak. Sehingga kalau misalnya penis itu dipotong pada saat ereksi, ya darahnya yang keluar banyak sekali. Nah, kembali ke sekarang, rangsangan yang bisa menyebabkan pembuluh darah di dalam dua ruangan di Mr. P ini melebar, itu karena ada rangsangan. Nah, rangsangan ini bisa dari pandangan, melihat sesuatu yang erotis, pandangan sampai kemudian membayangkan, ya, misalnya seseorang laki-laki melihat ada wanita cantik, lekuk tubuhnya yang begitu membuat suasana imajinasi Anda bekerja secara erotis, maka itu juga bisa bau-bauan parfum wanita, desahan-desahan di telinga, kemudian sentuhan-sentuhan pada kulit, perut, kaki, nah terutama di seputar selangkangan, terutama di skrotum dan Mr. P, maka itu rangsangannya kuat. Nah, rangsangan-rangsangan itu yang akan melalui susunan saraf tepi, kemudian naik ke susunan saraf pusat, kemudian susunan saraf pusat akan memerintahkan tentunya melalui sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang ini ada susunan tulang-tulang yang antara susunan tulang ini keluar saraf-saraf tepi. Nah, daerah yang bawah ini ada saraf yang sampai ke saraf pudendus, saraf ke penis, yang akhirnya memerintahkan pembuluh darah untuk melebar, nah, sehingga terjadi proses ereksi. Proses ini sangat cepat. Itu seperti halnya misalnya tangan Anda, jari Anda, di bawahnya ada korek api. Ya, dinyalain, panas, langsung refleks akan menjauh dari api itu.
Itu prosesnya sebetulnya begitu ada api, dari kulit ini memerintahkan ke otak, otak memerintahkan saraf nyeri, saraf panas, kemudian ini menarik diri. Cepat sekali. Begitu dinyalain, langsung. Padahal ini geraknya atau perintahnya sangat cepat sekali. Begitu juga saraf-saraf pandangan, penciuman, sentuhan itu juga sama. Yang sifatnya tadi ke arah erotis, ke arah seksual. Begitu ada rangsangan itu langsung memerintahkan otak, otak langsung memerintahkan ke saraf yang akhirnya membuat pembuluh darah melebar. Nah, kemudian terjadi ereksi. Nah, sekarang tahapan-tahapan yang bisa membuat rangsangan kemudian terjadi ereksi. Ini sebetulnya sekalipun itu hanya joke aja atau guyonan, tetapi realitanya memang terjadi seperti itu. Jadi tahapan laki-laki pertama ini bayangan hidup. Bayangan hidup itu maksudnya seorang yang masih remaja membayangkan saja di dalam kamar, membayangkan seorang perempuan telanjang. Baru bayangkan, tiba-tiba hidup. Si otong hidup. Baru ngebayangin aja itu. Nah, tahap tambah umur lagi ke sana, pandangan hidup. Hanya memandang. Melihat seorang perempuan, mungkin memakai baju yang lekuk tubuhnya sangat jelas sekali, atau melihat orang telanjang, ya, wanita muda, Pak Henol, telanjang, hidup si otong. Pandangan hidup. Nah, baru tambah umur ke sana lagi, pegangan hidup. Membayangkan, melihat biasa aja. Ketika dipegang-pegang si otong, ya, disentuh-sentuh daerah selangkangan. Nah, baru si otong bangun. Disebut tadi pegangan hidup. Maksudnya dipegang baru hidup. Nah, baru tambah umur ke sana lagi, perjuangan hidup. Sudah berjuang, ngebayangin, melihat, ya, dipegang-pegang, artinya semua berjuang, tapi nggak hidup-hidup. Kalau toh hidup juga, ya, lemes. Ya, karena itu usia. Sudah mulai 60 ke atas, ya. Jadi tahapan membayangkan si otong langsung hidup, tahap berikutnya pandangan hidup, yaitu baru memandang si otong bisa hidup. Berikutnya pegangan hidup, kalau dipegang-pegang baru si otong hidup. Tambah ke sana lagi perjuangan untuk membuat si otong ini hidup. Ya, itu sebetulnya tahapan-tahapan yang secara umum kadang-kadang dibuat guyonan, tapi realitanya memang uh, seperti itu. Ya, jadi kembali lagi bahwa proses terjadinya si otong ini bisa hidup, bisa ereksi, bisa ngateng, itu karena pembuluh darah yang ada di dalam Mr. P ini melebar, kemudian darah mengucur secara maksimal, ya, sehingga kemudian terjadi ereksi yang maksimal, ereksi kuat. Ketika sudah tercapai maksud dan tujuan, misalnya ejakulasi, kemudian orgasme, ya, saraf memerintahkan untuk supaya darah ini mengalir kembali keluar dari rongga Mr. P. Nah, kalau sudah mulai keluar, yang tadinya kuat, tiba-tiba lemes lagi. Ya, itu proses bangunnya si otong karena adanya rangsangan-rangsangan tertentu. Itu ya. Salam sehat.